dan saya yang akan memandu acara pada siang hari. Acara hari ini kami gelar untuk menginformasikan pencapaian atau kinerja keuangan Adira Finance full year tahun 2022 kemarin. Jadi langsung saja saya perkenalkan, bersama kita sudah hadir Bapak Dewa Madu Susila selaku Direktur Utama Adira Finance. Selamat ya Pak Made. Alhamdulillah senang. Nah, selain Pak Made juga hadir Bapak Niko Kurniawan selaku Direktur Penjualan, Layanan, dan Distribusi Adira Finance. Halo Pak, gimana kabar hari ini? Oke, mungkin teman-teman udah pada kenal Pak Niko ya, nggak asing lagi ya. Nah, selanjutnya ada juga Bapak Silvanus Dani selaku Deputy Director Chief of Financial Officer Adira Finance. Selamat pagi Pak Dani. Mungkin bisa disama teman-teman ini ya, apa namanya yang familiar. Baik, Pak Mada, Pak Niko, dan Pak Gani mohon berkenan juga menyapa media, sahabat media yang sudah hadir nanti pada sesaat sebelum acara. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sesi inti, sekilas saya informasikan rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan highlight kinerja yang akan disampaikan oleh Pak Made. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana rekan-rekan media bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung pada narasumber kita ini. Jadi sedikit mengenai konteks dulu. Tahun lalu apa yang unik di bisnis kami adalah ada beberapa hal yang memang unik. Nomor satu adalah di awal tahun kita nggak nyangka kita pandemi lagi, yang Omicron ya. Kemudian kena PSBB lagi, sehingga itu juga mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, itu mempengaruhi di awal tahun itu bisnis kami sangat lemah ya. Terus yang kedua adalah sudah mulai terkendali kasus COVID-nya, kita menghadapi situasi unik. Untuk pertama kali kita ada gangguan pasokan kendaraan baru. Itu terjadi kira-kira di kuartal 2. Dan yang sangat pasokan kendaraan baru ini baik motor dan mobil ini terutama disebabkan karena kelangkaan chip. Kenapa chip langka? Ya juga banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya geopolitical, disruption supply chain, banyak hal. Baru di semester 2 terjadi basically recovery produksi, sehingga terjadi normalisasi daripada aktivitas ekonomi. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat konsekuensi dari itu, ekonomi Indonesia juga cukup bagus, kita nggak boleh komplain, karena memang beberapa hal sejak dibukanya pembatasan sosial, aktivitas sudah berjalan, berarti konsumsi naik. Nomor 2 adalah ekspor kita bagus karena harga komoditas sangat tinggi. Nomor 3 juga ada kenaikan aktivitas investasi terutama di tambang. Nah, kedua itu membuat ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% tahun lalu. Angka yang tidak jelek kalau dibandingkan dengan negara lain yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, terutama negara maju. Dengan kondisi ini, penjualan kendaraan baru roda 4 naik 17%. Jadi industri dulu 17%. Kita harus terima kasih kepada pemerintah karena insentif pajak atas PNBM masih berlangsung walaupun secara besar terus berkurang sampai September, dan itu berdampak. Dan 2 adalah tentu mulai normalisasinya pasokan dari kendaraan baru. Jadi penjualan kendaraan di semester 2 jauh lebih tinggi dibandingkan semester 1. Cuman di roda 2 sedikit lebih berat supply-nya, sehingga hanya tumbuh sangat 4% dan belum balik ke posisi sebelum COVID tahun 2019. Nah, dengan semua ini, karena Adira adalah multi brand, multi produk secara keseluruhan tahun lalu di tengah tantangan yang sangat luar biasa ini,
pembiayaan baru tumbuh 22%. Jadi tahun lalu kami menyalurkan pembiayaan baru 31,7 triliun. Itu artinya 22% lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2021. Nah, kenaikan ini menyebabkan loan, outstanding loan itu tumbuh 10%. Ini adalah pertumbuhan yang pertama kali sejak tahun 2020. Karena 2020 pembiayaan baru turun, loan kita turun. 2021 juga begitu, baru kita bisa membalikkan pertumbuhan di 2022. Nah, secara finansial tentu kita bersyukur, loan-nya sudah naik, aset kualitinya bagus, profit kami tumbuh 32% menjadi 1,6 triliun. Nah, secara NPL selalu ditanya teman-teman, NPL juga mengalami perbaikan. Terima kasih atas kondisi ekonomi yang kondusif. Orang sudah mulai punya kerja, mobilitas sudah bagus, harga komoditas sudah naik. NPL kita di akhir tahun lalu membaik menjadi 1,7% dari 2,3% tahun lalu, tahun sebelumnya. Nah, hal lain yang mungkin layak kita stress out, tahun lalu grup kami mengadakan menjadi sponsor utama Indonesia International Motor Show. Jadi kami, MUFG, grup kami, MUFG Bank, Bank Danamon dan Adira menjadi sponsor utama dari IIMS tahun 2022. Nah, tahun ini juga kita akan lanjutkan. Kita akan tetap menjadi grup kami menjadi sponsor, di mana Adira Finance adalah sponsor utama, official partner untuk Multi Finance. Ya, jadi ini kita lanjutkan karena kita mau menumbuhkan ekosistem otomotif di Indonesia. Ini jadi minggu depan itu acaranya. Nanti kita bisa banyak ngomong tentang itu. Yang lain adalah dalam hal CSR, Adira Finance terus melanjutkan kerjasama kami dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kita sebut Festival Kreatif Lokal untuk membantu 5 desa wisata, ya, untuk membantu perkembangan pariwisata, untuk menjadi desa wisata ramah berkendara. Ini sesuai dengan bisnis kami yang juga memegang otomotif. Jadi itu kira-kira yang terjadi tahun lalu. Saya optimis tahun ini kita bisa tumbuh lagi untuk lebih baik dibandingkan tahun lalu, karena memang berdasarkan estimasi dari Menteri Keuangan, ekonomi juga akan tumbuh 5%. Itu aja dulu, nanti mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made. Iwan Persinangan. Untuk kendaraan listrik di 2022, saya lihat belum ada closing angkanya. Pertumbuhannya berapa persen atau berapa unit baik itu roda 2 ataupun roda 4. Juga proyeksi di 2023 kendaraan listrik. Sekalian juga proyeksi tadi agak disinggung, mungkin secara Multi Finance juga program sobat dan FKL ini 2023 apa lanjut atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini lagi hot kendaraan listrik. Kalau kita lihat on relative basis, memang kalau lihat pertumbuhan luar biasa, tetapi kalau dalam konteks penjualan otomotif masih sangat kecil sekali. Data yang kami punya, misalnya penjualan mobil listrik, motor listrik dulu ya, itu kan di tahun 2022 itu 6.000 unit lah, 6.681, atau tumbuh 230%, karena memang sebelumnya cuma 2.000 unit. Sementara mobil listrik lebih bagus lagi, lebih banyak, mobilnya justru lebih banyak. Ya, tahun ini, tahun 2022 penjualan mobil listrik mencapai 23.000. Ya, jadi memang tinggi, tetapi as a percentage dari total masih sangat kecil. Nah,
bagaimana Adira menyikapi? Kita masih dalam tahap belajar untuk bisa masuk ke pembiayaan ini, karena kami adalah perusahaan pembiayaan, bukan pabrikan. Kalau konsumennya beli mobil listrik, ya kalau bisa multiplier-nya Adira juga, ya diadirakan saja lah. Ya, jadi itu makanya kami harus belajar, karena masih banyak hal yang harus kita pelajari. Kita masih belajar ke bisnis ini, tapi sebenarnya Adira ya siap, karena kita juga ada membiayai yang clean gitu. Cuma memang lagi kondisinya kami kan sudah tahu supply-nya lagi sulit. Pak Made izin Pak, kalau ini kan bunga udah mulai naik ya Pak ya tahun ini. Kalau Adira sendiri gimana ya Pak biar tetap memacu masyarakat tetap pembiayaan terhadap kendaraannya gitu Pak? Ya, kita akan lakukan beberapa hal, karena memang secara umum biaya dana udah naik. Pertamanya udah naik ya Pak? Adira udah naik ya Pak? Nah, biaya dana Adira udah naik. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan biaya kredit, lending rate? Yang kita lakukan adalah kita seleksi. Yang bisa dinaikin kita naikin, tapi umumnya kenaikan dari lending rate kita masih lebih rendah daripada kenaikan biaya dana. Karena kita mempertimbangkan 3 hal. Satu adalah daya saing. Kalau tetangga sebelah naikin, kita naikin, nggak jualan kita. Kedua juga daya beli dari konsumen, naikin bikin macet buat apa? Ya, yang ketiga adalah pendekatannya by product, by region, by segment. Jadi nggak bisa semuanya, karena ada region-region yang memang lagi bagus daya belinya, ada region-region yang lagi sulit. Contohnya yang pariwisata pada Nah, Panding kita akan mencoba untuk melakukan beberapa aktivitas Panding tahun ini. Salah satu penyebab karena kita sudah growing. Tahun lalu kan kebutuhan dana naik 10% ya, karena memang aset yang dikelola kan naik 10%. Tahun ini kalau naik 15% kan butuh tamatan. Salah satunya adalah dengan berbeda obligasi. Kita lagi mengkaji, tentu kita juga tetap nego dengan bank. Berita baiknya kan inflasi sudah mulai turun. Kita berharap harga dana jangan naik lagi. Kalau naik lagi, lending rate naik, nanti penjualan turun lagi. Jadi menyeimbangkan antara kebutuhan konsumen dengan produksi kita ini sangat challenging. Tetapi secara umum akan terjadi penurunan margin, karena kita nggak berani pass on semua kenaikan biaya dana kepada lending. Tapi di berapa Pak penurunan margin? Nah, itu tergantung dinamika juga. Ya, pasti turun karena memang cost of fund naik, biaya dana naik, tapi lending rate tidak naik semua. Ada yang kita bisa lakukan. Tadi kita ada jual 2% di IMS 2023. Betul, tolong beli kalau ganti mobil secepatnya. Keburu naik lagi ya Pak? Ada rekrutmen wartawan? Itu sudah murah. Kita aja minjem bisa 60%, kita jualnya 10%.